sekali lagi boleh? Selamat siang Bidu siang. Iya. Oke, terima kasih semuanya. Boleh tepuk tangan dong kita semua. Habis pada ujian, udah semua ya? Ujian ya? Berlalu ya? Tadi bisa ada kelas. Ada yang bisa ada kelas nggak nanti? Berapa orang nih? Tapi komit ya, kita acara kira-kira sampai jam 3:30 masih pada bisa ikut kan? Bisa ya? Oke, karena nanti panitia akan memberikan SAT dan sertifikat bagi teman-teman yang mengikuti sampai selesai acara. Setuju ya? Setuju ya? Jadi bagi teman-teman yang sebelum acara selesai sudah keluar, kita nggak bisa kasih SAT sama sertifikat. Ya, jadi kita jangan datang ke panitia minta, kamu kok nggak dapat SAT, nggak dapat sertifikat. Mohon maaf, mungkin kamu kemarin nggak sampai selesai, ya, deal ya? Oke, dan selain dapat SAT sama sertifikat, siang hari ini dari BRI BNK juga akan memberikan voucher. Siapa nih yang ingin belanja di BRI BNK nih? Yang cowok-cowok juga mau dong. Iya, nanti ada voucher dari BRI BNK yang bisa kalian ambil di pintu keluar selesai acara. Tapi ada tapinya nih. Apa yang tapinya yo? Ih, pinter banget. Betul. Follow Instagram BRI BNK @BRIBNK. Udah buka belum? Udah ya. Di follow. Sama punya Binus University. Binus juga dong di follow dong. Udah pada follow belum IG-nya Binus? Belum pada follow? Kalau kan Binusia, masa nggak follow punya Binus? Kita update dong tentang Binus nanti. Apa namanya kampusnya? Oh iya, Binus University Official. Udah pada follow belum? Jangan salah follow akun loh ya, nanti akun fake yang di follow loh. Binus punya akun yang asli cuma satu, @Binus University Official. Oke, dan sebelum acara mulai, Pak Danu saya mau izin sebentar ya Pak ya, kenalan sama Binusian ya. Sebelum acara mulai, sambil nunggu teman-teman yang mungkin masih on the way atau mungkin masih pada makan, belum selesai. Udah pada makan di sini ya? Udah pada makan ya? Jangan ngantuk loh ya. Ya, aku mau kasih sedikit informasi nih. Di sini ada yang punya adik nggak? Ada nggak? Tunjuk tangan boleh dong yang punya adik di sini siapa? Oh banyak ya. Nah, teman-teman kalau punya adik dan adik yang mau kuliah di Binus, kita kasih diskon 25% buat adiknya. Mau nggak? Lumayan kan masuk Binus dapat diskon 25% karena kalian menjadi Binusia. Gampang banget caranya. Boleh dicatat ya. Mungkin teman-teman ada yang mau nih adiknya masuk Binus. Caranya hanya dengan mengumpulkan kartu keluarga, flashcard kalian sendiri yang udah aktif sama akte lahir, dan bisa mengikuti tes pendaftaran sampai dengan 15 Desember 2016. Tesnya nanti tanggal 18 Desember 2016. Mungkin info lebih jelas bisa langsung ke admisi aja di lantai dasar. Jadi buat teman-teman yang punya adik langsung aja diajak. Tapi adik kandung ya, nggak bisa adik tetangga, apalagi adik ketemu gede, nggak boleh ya. Ada yang adik ketemu gede ya, sekarang lagi aman ya. Mungkin boleh catat aja, mungkin teman-teman ada yang mau adiknya masuk Binus. Nomor handphonenya di 0898 5906 000. Saya ulang, 0898 5906 000. Oke? Oke. Udah siap ya untuk mengikuti acara hari ini ya? Suaranya mana nih pada sepi-sepi nih, jangan pada tidur dong. Bangun dulu dong, bangun, melek. Berdiri. Ini ada depan nih, kakaknya depan kacamata. Iya, boleh berdiri, semuanya boleh berdiri. Semuanya dong, bukan cuma kamu. Semuanya berdiri. Diri dong, biar pada nggak loyo. Karena siang hari kita akan membahas topik yang lagi hits kekinian. Siapa coba yang nggak tahu e-commerce? Siapa nih yang udah pada mulai memasuki dunia e-commerce? Kita ada yang udah mulai berbisnis di sini. Ada yang mungkin naruh brandnya di sini. Ada nggak yang naruh brandnya di BRI BNK? Punya brand sendiri? Belum ya? Nanti Pak Danu boleh Pak ya? Kalau punya brand, BRI BNK punya 1000 lokal dan internasional brand. Tepuk tangan dong untuk BRI BNK dong. Oke. Baiklah teman-teman. Sebelum saya panggilkan Pak Danu selaku pembicara siang hari ini, saya ingin membacakan sedikit profil beliau.
Pak Bapak Danu Wicaksana, beliau sekarang menjabat sebagai Managing Director dari Berrybenka.com. Ada yang tahu Berrybenka? Mana suaranya nih? Tahu? Ada yang nggak tahu Berrybenka? Nggak tahu? Buat yang udah tahu ataupun yang belum tahu, boleh langsung aja di-download apps-nya. Yang punya Android atau iPhone bisa langsung cari aja di Berrybenka. Ya, nanti selesai acara ada hadiah juga tuh buat yang punya apps-nya. Yang punya apps-nya dan yang udah download, udah pakai, bahkan kita ada hadiah nanti di akhir acara. Pak Danu sendiri, beliau lulusan dari ITB, sarjana teknik ya Pak ya, chemical engineering. Dan beliau juga sudah melanjutkan kuliahnya di University of Birmingham UK serta Wharton Business School US. Tepuk tangan dong untuk Pak Danu. Dan pengalaman kerja beliau cukup panjang hingga akhirnya beliau sekarang memegang Berrybenka.com. Awalnya beliau sebagai Key Account Manager di Procter & Gamble tahun 2007. Kemudian Principal Management Group. Dan dari tahun 2008 sampai 2011 sempat menjadi Business Analyst di McKinsey & Company. Ada yang tahu ya McKinsey & Company ya? Ada bengong nih, kantor apaan tuh gitu pada lu? Jangan bikin malu dong, minusian dong ya. Kan kalian kan targetnya apa? 2 dari 3 minus jadi apa nih? Entrepreneur atau kerja di perusahaan global. Jadi harus tahu dong nama-nama company global ya. Dan sekarang ini beliau menjadi Managing Director dari Berrybenka. Oke, udah gak sabar ya dengar penjelasan dari Pak Danu siang hari ini? Gimana teman-teman? Kita beri tepuk tangan untuk Bapak Danu Wicaksana. Oke, selamat siang semuanya. Suara saya cukup jelas? Jelas ya? Oke. Pertama-tama saya ingin terima kasih sama Binus University, terutama yang ada di Alam Sutra, udah mengundang kita dan menerima kita di sini dengan baik. Seperti tadi sudah diceritakan, saya perwakilan dari Berrybenka. Jadi saya di Berrybenka sebagai Managing Director. Kalau tadi lihat cerita saya, sebenarnya saya jurusannya bukan fashion ataupun bukan bisnis gitu. Jadi buat kalian di sini pasti jurusannya beda-beda kan. Jangan khawatir bahwa jurusan yang kalian punya sekarang pasti akan menuju ke karir tertentu gitu. Semuanya bisa berubah pada akhirnya. Yang penting adalah pola pikir kalian ke depannya. Di hari ini saya akan cerita sedikit tentang apa yang kita sebut dengan e-commerce. Pasti semua dari kalian udah pernah dengar tentang e-commerce ya? Sudah ya? Oke. Tinggal nanti kita lihat apakah pemahaman kita akan e-commerce itu sama atau berbeda. Karena yang kita temui sebagai pelaku industri adalah teman-teman di kampus, teman-teman di media, bahkan teman-teman industri kadang-kadang bingung juga apa arti e-commerce itu sendiri. Apakah bedanya Lazada dengan Bukalapak, bedanya Kasus dengan Berrybenka itu apa? Apakah semuanya e-commerce? Kalau sama-sama e-commerce, bedanya apa? Dan kenapa setiap perusahaan itu memiliki strategi yang berbeda? Selain itu kita juga pengen cerita di dalam e-commerce itu dapurnya seperti apa sih? Kan buat teman kampus di sini mungkin e-commerce itu seksi. I want to go to e-commerce gitu. Pasti lagi hot nih. Anaknya muda-muda semua. Perkembangan industrinya sangat cepat. Tapi dalamnya apakah sesimpel itu? Apakah serumit apa? Nah itu nanti kita akan share juga. Dan yang ketiga, last but not least, it's gotta be a challenge. Challenge-nya apa sih di dunia e-commerce di Indonesia? Oke? Saya mulai aja ya. Jadi yang pertama kita mau share tentang landscape dari Indonesia e-commerce. Berbicara tentang landscape pasti berbicara tentang potential market. Kalian mungkin pernah dengar bahwa di Indonesia tuh e-commerce masih kecil, benar nggak? Tapi sekecil apa? Nah ini ada penelitian dari salah satu perusahaan consulting global juga namanya Bain. Beliau melihat bahwa market di Indonesia untuk e-commerce itu memang benar-benar kecil. Dan dapat terlihat dari data di sini. Yang dilihat adalah yang merah ini adalah data untuk negara-negara di Southeast Asia. Angka di sini 3,4, 2,8 seterusnya adalah persentase online retail dibandingkan dengan total retail di Indonesia. Maksudnya apa? Total retail itu adalah semua transaksi yang terjadi di dunia retail di Indonesia. Bisa di Ace Hardware, bisa di Matahari Department Store, bisa di Ramayana. Bisa di semuanya, di Giordano dan sebagainya. Itu 100%, ternyata e-commerce itu baru 3,4%-nya. Ini persennya, jadi bagian, jadi it's still very small. Oke? Apalagi kalau dibandingkan dengan negara lain di luar Southeast Asia.
Kita bandingkan dengan negara India, itu sudah hampir 3 kalinya. Dibandingkan dengan negara China, itu sudah hampir 1/4-1/5-nya. Belum dibandingkan dengan Inggris. Artinya bahwa potensi e-commerce di Indonesia sangat besar. Tapi sampai tahun 2015 ini, bahkan 2016 untuk data 2015, masih 3,4%. Pertanyaannya kenapa cukup lambat? Ada beberapa faktor. Salah satunya adalah ini. Ini adalah data yang kita ambil dari majalah The Economist, sama ada Kemenristek juga. Kita bisa lihat bahwa di Indonesia penetrasi internet by 2015 itu 37% atau sedikit lebih tinggi dari sepertiga. Artinya apa? Di Indonesia ada 250 juta penduduk. Dari 250 juta penduduk hanya sekitar 90 juta yang sudah memiliki akses terhadap internet. Kita bandingkan dengan negara lain, ambil yang paling gampang apa? Brazil lah ya. Brazil itu dia punya penduduk juga sangat banyak, 2 juta lebih. Ini 74%, artinya jauh lebih tinggi. China 47%, nggak beda jauh, tapi nggak beda jauh dalam sisi persentase. Tapi penduduk Cina berapa? 1,5 billion. Jadi jumlah orang yang bisa mengakses internet jauh lebih banyak di negara lain dibandingkan di negara kita. Ini salah satu penyebab mengapa penetrasi e-commerce itu belum maksimal. Ada faktor-faktor lain tapi akan saya bahas di slide berikutnya. Walaupun tantangannya banyak, di Indonesia juga ada berita bagus. Salah satunya adalah ini. Ini ada data dari marketer, dalam 4 tahun terakhir, percentage of internet users di Indonesia naik. Jadi yang naik bukan cuma jumlah penduduk, tapi persentase pengguna internet juga naik. Jadi misalkan 2012 ada sekitar 7%, tahun ini ada 10%. Selain itu, digital buyers, orang-orang yang pernah belanja digital juga naik. Digital buyers itu bisa beli di Instagram, bisa beli di Facebook, bisa beli di Berrybenka, bisa beli di Lazada, dan semuanya. Itu kita sebut dengan digital buyers. Oke, sampai sini all good ya. Oke. Nah, ini ada penemuan juga yang menarik. Semua di sini orang Indonesia. Is there anyone from outside Indonesia? Nggak ada ya, orang Indonesia semua ya. Kita bisa lihat di grafik ini, grafik kita paling beda sama negara lain, benar nggak? Jadi ada survei dilakukan oleh CLSA. 4 negara, Indonesia, Malaysia, Philippines, dan Thailand. Pertanyaannya banyak, tapi saya ambil satu contoh. Kapan pertama kali kamu melakukan online shopping? Di 3 negara ini, Malaysia, Thailand, dan Philippines, survei ini dilakukan 2015 ya. Jadi jawabannya mirip. Ada sebagian yang jawab, oh tahun ini. Ada yang sebagian jawab tahun lalu. Ada sebagian jawab 2 tahun lalu. 3 tahun lalu, dan sebagainya. Bedanya apa di negara kita? 83% jawab, oh tahun ini. Artinya orang Indonesia tuh baru mulai online shopping tahun lalu. Sebagian besar gitu. Sehingga potensinya masih luar biasa. Nah, kalau tadi slide-nya simpel, sekarang jadi rumit. Ini adalah salah satu snapshot dari dunia e-commerce di Indonesia. Kalau kita ditanya pemain e-commerce di Indonesia itu ada berapa, saya juga nggak tahu. 200 pasti lebih, 250 mungkin sekitar segitu. Ini adalah cara kita untuk classification-nya dari e-commerce tersebut ada di sini. Kita bisa lihat bahwa e-commerce itu bukan cuma platformnya, tapi banyak juga supportingnya. Misalkan di sini ada payment gateway-nya, di sini ada logistic players-nya, di sini ada marketing-nya, ada affiliates-nya dan sebagainya. Sedangkan Berrybenka berada di atas ini di platformnya. Kalau kita lihat platformnya itu dibagi-bagi lagi. Yang pertama B2B. B2B itu adalah business to business. C2C, customer to customer, B2C, business to customer. Di dalam B2C sendiri dibagi lagi. Ada yang benar-benar kayak platform. Jadi misalnya Qtang, Albania dan sebagainya. Ada yang benar-benar verticals. Jadi fokus di satu kategori tertentu. Misalkan Berrybenka. Berrybenka itu adalah khusus di apparel, di clothing. Jadi ini adalah peta e-commerce Indonesia. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita menghafal? Karena kalau kalian sebagai akademisi, paling nggak kalian harus memiliki framework yang sangat simpel sehingga kalian tahu bedanya Kaskus dibandingkan dengan Mata Harimau dibandingkan dengan Berrybenka. Nah, kita coba simplify. Ini dia. Jadi kalau kalian ditanya e-commerce Indonesia itu seperti apa sih sekarang petanya? Paling gampang ngapalin 3 jenis ini. Jadi yang pertama adalah classified ad. Ada yang belum pernah buka Kaskus? Berarti pernah semua ya? Oke, Kaskus ini di kategori yang pertama, yaitu classified ad.
Artinya apa? Kaskus ini dia itu hanya berfungsi sebagai platform saja. Tapi pembayarannya, transaksi antara pembeli dan penjual, dia nggak tanggung jawab sama sekali. So it's just a platform. Ada 3 parties di sini, yaitu penjual, pembeli, dan platform itu sendiri. Oke? Jelas ya? Jadi kalau di dunia offline atau di dunia fisik, Kaskus Toko Bagus ini seperti pemilik pasar. Tahu pasar Jaya? Atau di sini ada yang di Surabaya, ada yang tahu pasar Atom. Jadi you guys provide the real estate. Terserah pembeli penjual mau jualan ayam, coklat, snack itu terserah. Mau snacknya udah kadaluarsa, mau palsu itu terserah dia. Pokoknya kamu sewa ke saya harganya segini. Ini adalah di kategori 1. Kategori 2, ini yang kita sebut dengan marketplace. Pernah dengar kata marketplace nggak teman-teman? Pernah ya? Oke, jadi marketplace hampir mirip dengan classified ad. Ada 3 parties juga, jadi penjual, pembeli, dan platformnya. Dalam hal ini Tokopedia. Bedanya adalah Tokopedia ini bukan cuma menjadi platform, tapi dia juga menyediakan service untuk menjadi penengah antara pembeli dan penjual ketika transaksi itu terjadi. Ada yang pernah beli di Tokopedia belum? Iya. Wah, kenceng banget nih bagian sini. Ketika, oke, namanya siapa yang pakai jilbab hijau? Hijau bukan? Bisa? Aku bisa. Waktu beli di Tokopedia beli barang apa kalau boleh? Macam-macam sih, saya Tokopedia kan ya gampang saja. Terus promosi. Contohnya barang apa? Misal hijab. Oke, hijab. Waktu dapat toko yang jual hijab, bisa transfernya kemana? Maksudnya ke Tokopedia. Yes, itu bedanya. Kalau di nomor 1 di Kaskus, kamu transfernya nggak ke Kaskus kan? Transfernya ke penjual langsung. Kalau di Tokopedia, misal transfer ke Kaskus dulu, lalu ketika penjualnya itu sudah ngirim barang ke Risa, baru Tokopedia kasih duitnya ke penjual. Jadi dia semacam jadi penengah gitu. Nah ini bedanya. Ini yang baru disebut sebagai marketplace. Oke? Dan yang ketiga, ada lagi yang beda. Ini kayak kita, namanya BeriBenka, yaitu online retailer. Contoh lainnya ada Orami, ada yang pernah dengar Bilna, dan sebagainya. Bedanya adalah kalau di sini ada 3 pihak. Kalau di sini hanya 2, yaitu benar-benar customer dan kita sebagai penjual dan sebagai platform. Tahu nggak bedanya 2 sama 3 ini apa kira-kira?